Halo semua, selamat datang kembali di channel Basic Science. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang ikatan kimia. Namun kali ini kita sudah masuk dalam pembahasan tentang bentuk molekul atau geometri molekul. Nah, teman-teman, dalam video yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teori Lewis dan struktur Lewis. Kita sudah belajar bagaimana teori Lewis dan bagaimana menuliskan suatu struktur Lewis. Nah, kalau kita sekarang membahas misalkan molekul air, H2O. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya atau berdasarkan teori Lewis, maka kita akan melihat bahwa struktur dari molekul air, bentuk molekul dari molekul air seakan-akan kesannya seperti tersusun dalam garis lurus. Tersusun dalam garis lurus atau linier seperti ini. Garis lurus saja kan? Dengan sudut 180 derajat, garis lurus. Akan tetapi, pada kenyataannya jika kita lihat dilakukan melalui percobaan, jika kita tentukan secara percobaan dan melalui perhitungan, ternyata bentuk molekul air itu tidak linier, bukan merupakan garis lurus, melainkan bengkok seperti ini. Oke, jadi ini O, ini yang H-nya, jadi H2O, seperti itu. Jadi bukan lurus seperti yang dikesankan ketika kita menuliskan struktur Lewisnya. Oke, karena pada kenyataannya ternyata bentuk molekul dari molekul air itu ternyata secara percobaan dan perhitungan tidak linier, melainkan bengkok seperti ini. Oke, jadi ternyata pentingnya kita untuk mengetahui bentuk molekul seperti layaknya air yang ternyata bentuk molekulnya bengkok, itu ternyata dapat menjelaskan kepada kita beberapa fakta tentang air, yaitu mengapa air berwujud cair bukan gas pada suhu kamar dan mengapa air dapat melakukan begitu banyak jenis zat, karena ternyata bentuk molekulnya yang bengkok seperti ini. Kita akan bahas mengapanya itu di pembahasan materi yang lain. Kita fokus dulu ke sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan kita mengetahui bentuk molekul yang sebenarnya dari suatu molekul, kita dapat menjelaskan mungkin sifat-sifat dari molekul tersebut. Nah, dan itulah yang ternyata belum dijelaskan atau belum dapat dijelaskan oleh teori Lewis. Jadi teori Lewis dalam hal ini ketika kita menggambarkan atau menuliskan struktur Lewisnya belum dapat menjelaskan tentang bentuk sebenarnya dari suatu molekul. Seperti contohnya ini, kalau digambarkan secara struktur Lewis, kesannya molekul air itu tersusun dalam garis lurus atau linier, padahal sebenarnya jika ditentukan secara percobaan dan perhitungan, bentuk sebenarnya adalah bengkok seperti ini. Oke? Dan bengkok juga bukan bengkok hanya asal-asal bengkok seperti itu, jadi ada jarak tertentu antara atom O dengan masing-masing atom H, dan bengkoknya itu membentuk sudut tertentu seperti itu. Oke, jadi teori Lewis memiliki kelemahan, yaitu dia belum dapat menjelaskan tentang bentuk sebenarnya dari molekul seperti itu. Kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya dimaksud dengan bentuk molekul di sini atau geometri molekul? Jadi bentuk molekul atau geometri molekul di sini maksudnya merupakan gambaran geometrik yang kita peroleh bila kita menghubungkan inti-inti atom yang terikat dengan suatu garis lurus. Jadi ini kan contoh yang tadi, yang bentuk molekul dari H2O. Ini kan ada atom dari H, dan atom dari O. Masing-masing inti atomnya kita hubungkan dengan garis lurus, maka akan membentuk seperti ini. Ternyata bentuk molekul dari molekul air itu adalah bengkok seperti ini. Ya kan? Dan dua kuantitas yang ada dalam bentuk molekul itu ada yang namanya panjang ikatan atau bond length disimbolkan dengan D kecil, dan sudut ikatan atau bond angle disimbolkan dengan alpha. Oke, jadi ini maksudnya panjang ikatannya. Jadi jarak antara inti atom yang berikatan. Jadi ini jarak antara inti atom H dengan inti atom O seperti ini. Ini ke sini atau ini ke sini. Ya kan? Itu yang D. Jadi di sini kan digambarkan D1 yang ini, D2 yang ini. Ya kan? Kemudian sudut ikatannya yang ini, alfa, yang menandakan
sudut yang terbentuk antara garis-garis yang bersebelahan yang mewakili ikatan. Jadi bukan sudut yang ini, tapi sudut yang ini. Di sudut yang lebih kecil. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, kemudian ternyata pada molekul air berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan didapatkan ternyata panjang ikatannya untuk D1 dan D2 itu sama, itu sebesar 95,8 pikometer dengan sudut ikatannya alfanya sama dengan 104,45 derajat. Di buku lain kalian bisa temukan ditulis 104,5, sudah dibulatkan 5 derajat. Seperti itu. Oke, jadi inilah bentuk sebenarnya dari molekul air. Tidak seperti yang digambarkan menurut struktur Lewis ya, yang seakan-akan terlihat seperti linier atau garis lurus. Tidak seperti itu. Ternyata bentuknya adalah bengkok dengan sudut ikatannya 104,45 derajat atau 104,5 derajat kalau dibulatkan. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa teori Lewis merupakan teori yang masih memiliki kelemahan karena dia belum mampu untuk menjelaskan tentang bentuk molekul. Nah, sedangkan teori yang mampu menjelaskan tentang bentuk molekul atau teori yang mampu memprediksikan tentang bentuk dari suatu molekul atau senyawa atau ion, itu kita namakan sebagai teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Atau bahasa Inggrisnya Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, atau disingkat dengan teori VSEPR. Seperti itu. Oke? Nah, jadi jika kita ingin mengetahui bentuk molekul yang sebenarnya dari suatu molekul atau senyawa, maka kita harus melakukannya melalui percobaan atau perhitungan dengan mekanika kuantum yang dikonfirmasi dengan percobaan. Dan uniknya, ternyata hasil percobaan dan perhitungan tersebut ternyata biasanya itu cocok dengan yang dikemukakan oleh teori VSEPR. Uniknya seperti itu. Jadi cocok di sini dalam arti dia ternyata nilainya mendekati, walaupun tidak sama persis, ternyata dia mendekati dengan hasil percobaan dan perhitungan yang sebenarnya. Sehingga teori VSEPR ini dapat kita gunakan untuk memprediksi bentuk dari suatu molekul, senyawa atau ion poliatomik. Seperti itu teman-teman. Ya. Luar biasa ini yang menemukan teori VSEPR ya, kalau menurut saya. Nah, kemudian yang perlu dicatat adalah yang menjadi fokus dari teori VSEPR adalah teori VSEPR ini memfokuskan pada pasangan elektron dalam kulit elektron valensi atom pusat. Jadi yang menjadi perhatian adalah kita melihat pasangan elektron dalam kulit elektron valensi dari atom pusat. Jadi untuk yang atom terminal tidak menjadi fokus dalam teori ini. Jadi yang dilihat adalah atom pusatnya, pasangan elektron pada atom pusatnya. Entah itu pasangan elektron yang bebas atau pasangan elektron yang berikatan, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi fokus dalam teori VSEPR ini yang perlu kalian ingat juga adalah yang namanya gugus elektron. Apa itu gugus elektron? Jadi dinyatakan sebagai satu gugus elektron itu dia dapat berupa pasangan elektron, baik pasangan elektron yang bebas maupun pasangan elektron yang berikatan, maupun elektron tunggal tak berpasangan, maupun ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Itu dianggap sebagai satu gugus elektron. Oke? Jadi satu gugus elektron itu sama seperti, dapat dianggap seperti misalkan satu pasangan elektron bebas. Satu gugus elektron bisa dianggap seperti satu pasangan elektron yang berikatan. Dan pasangan elektron yang berikatan itu bisa tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Jadi satu pasangan elektron yang berikatan rangkap 2 itu dianggap satu gugus elektron juga. Rangkap 3 dianggap juga satu gugus elektron. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat contoh di dalam molekul dengan molekul CO2 ya, dengan struktur Lewis seperti ini. Kan tadi katakan kita hanya fokus pada atom pusatnya, berarti kita fokus pada C-nya saja, O-nya tidak kan? Nah, di sini kita bisa lihat untuk atom pusat C, dia hanya mempunyai dua gugus elektron dalam kulit valensinya, yaitu yang ini dan yang ini.
Jadi 1, 2. Jadi ikatan rangkap 2 ini dianggap sebagai satu gugus elektron. Jadi karena ada 2 ikatan rangkap 2, berarti ada 2 gugus elektron. Dan ingat, tidak hanya berlaku pada ikatan rangkap 2 saja, ikatan rangkap 3-nya pun, satu ikatan rangkap 3 dianggap sebagai satu gugus elektron. Atau satu ikatan tunggal dianggap satu gugus elektron. Atau kalau misalkan di atom pusat ini ada pasangan elektron bebas, satu pasangan elektron bebas dianggap sebagai satu gugus elektron. Jadi semua dianggap sama sebagai satu gugus elektron. Baik itu pasangan elektron bebas, pasangan elektron berikatan. Pasangan elektron berikatan pun bisa pasangan tunggal, pasangan rangkap 2 maupun pasangan rangkap 3, ataupun bisa juga elektron tunggal yang tak berpasangan. Itu juga bisa dianggap sebagai gugus elektron. Intinya yang berada di sekitar atom pusat. Oke, jadi itu yang perlu diingat. Jangan sampai salah. Seperti itu ya. Jangan sampai kalian patokannya melihat pasangan elektron ikatan tunggal. Jadi karena di sini ada 4 ikatan tunggal, terus ada berarti gugus elektronnya ada 4. Bukan seperti itu ya. Jadi satu gugus elektron dianggap bisa saja pasangan elektron bebas, bisa pasangan berikatan baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, bisa juga elektron tunggal tak berpasangan yang berada di sekitar atom pusat. Oke? Kira-kira dapat dipahami ya? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, jadi teori via CPR ini itu dikemukakan oleh 2 ilmuwan. Oke? Yaitu R.J. Saya tidak tahu bacanya, semoga tidak salah. R.J. Gillespie dan R.S. Nieholm pada tahun 1970. Jadi ternyata belum lama ya. 1970. Saya juga memang belum lahir tahun 1970. Masih lama sekali saya baru lahir. Tapi intinya ini belum lama ya. Jadi bisa saja penemunya ini bisa seusia kakek saya ini. Nah, jadi menurut mereka berdua ini, teori via CPR itu kira-kira berisi seperti ini, berbunyi seperti ini ya. Pasangan elektron akan saling tolak-menolak karena kan dia muatannya sama-sama negatif. Nah, saling tolak-menolaknya ini bisa terjadi baik ketika elektron-elektron tersebut berada dalam ikatan kimia atau pasangan ikatan, ataupun yang tidak digunakan bersama atau pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron ini akan mengambil orientasi di seputar atom pusat untuk meminimumkan tolakan. Akibatnya akan dihasilkan bentuk geometris tertentu dari suatu molekul. Oke, jadi ternyata menurut menurut 2 ilmuwan ini, Gillespie dan Nieholm, ternyata yang membuat molekul-molekul itu bisa ada bentuk-bentuknya, beda-beda bentuk, itu karena ada tolakan antara pasangan elektronnya. Dan untuk meminimumkan tolakan, ya kan, maka mereka akan mengambil orientasi tertentu di seputar atom pusat untuk meminimumkan tolakan. Akibatnya dihasilkanlah bentuk-bentuk geometris tertentu yang beda-beda itu untuk tiap molekul. Seperti tadi kan H2O kita sudah tahu bahwa bentuknya bengkok dengan sudut ikatan 104,45 derajat. Nah, untuk senyawa yang lain, molekul yang lain bisa juga dia berbeda. Bentuknya akan berbeda, sudut ikatannya juga bisa berbeda, panjang ikatannya juga bisa berbeda. Beda-beda tentu saja. Seperti itu. Oke? Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Oke. Jadi ini tabel yang perlu kalian hafal dan pelajari serta pahami. Di mana ini adalah tabel bentuk geometri molekul sebagai fungsi geometri dari gugus elektron. Kita sudah belajar tadi tentang gugus elektron itu seperti apa, ya kan? Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini. Intinya ingat ya, yang dimaksud dengan gugus elektron, karena itu yang menjadi fokus dari teori via CPR ini. Jadi tabel-tabel ini akan dibahas, kalian perlu hafal dan pahami. Karena saat ujian nanti kalian pasti tidak diperkenankan untuk melihat tabel ini. Jadi wajib untuk dihafal, ya. Jadi kalau misalkan jumlah gugus elektronnya ada 2 dan jumlah pasangan elektron bebasnya 0 atau tidak ada pasangan elektron bebas, maka geometri gugus elektronnya itu linier. Kemudian notasi via CPR-nya itu A X2. A itu maksudnya atom pusatnya, X2 itu adalah jumlah
ikatannya kan, atomnya. Dan yang berikatannya, jadi kan kalau X2 itu berarti ada 2. A itu mengikat 2X, seperti itu kan. Sehingga geometri molekulnya akan menjadi seperti ini. AX2, linier. Dengan sudut ikatan idealnya 180 derajat. Contoh molekul yang mempertunjukkan geometri seperti ini adalah yang ini, BeCl2. Oke. Jadi ternyata molekul BeCl2 geometri molekulnya adalah linier. Geometri gugus elektronnya juga linier. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau jumlah gugus elektronnya ada 3, kemudian jumlah pasang elektron bebasnya 0 atau tidak ada, maka geometri gugus elektronnya itu planar trigonal. Notasinya adalah AX3. Oke, geometri molekulnya planar trigonal juga. Jadi A mengikat 3X. Dengan sudut ikatan masing-masing ikatan ini 120 derajat. Dan contoh senyawa yang menunjukkan bentuk molekul seperti ini adalah BF3. Oke. Selanjutnya, masih jumlah gugus elektronnya 3, tapi kalau ada jumlah pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang, maka geometri gugus elektronnya itu planar trigonal, sedangkan geometri molekulnya adalah bengkok seperti ini. Kenapa dia tidak sama seperti ini? Karena kan yang ini tidak ada atomnya, hanya pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Jadi beda dengan yang ini. Kalau ini A-nya memang mengikat 3 atom, sedangkan kalau ini kan A-nya mengikat 2 dengan ada 1 pasang elektron bebasnya di A, di atom pusat. Seperti itu. Sedangkan notasi VSEPR-nya adalah AX2E. E itu maksudnya ada 1 pasangan elektron bebas. Oke. X2 itu berarti ada 2 ikatan, pasangan elektron yang berikatan. A itulah atom pusatnya. Oke, jadinya AX2E. Jadi kalau 1E itu berarti ada 1 pasang elektron bebas. Oke, dan bentuk geometri molekulnya itu bengkok. Jadi beda ya geometri gugus elektron dan geometri molekul. Seperti itu. Kalau geometri gugus elektronnya sama. Yang ini dengan yang ini sama. Padahal kan ada bedanya. Kalau yang ini tidak ada pasangan elektron bebas, sedangkan yang ini ada 1. Jadi geometri gugus elektron dengan geometri molekul berbeda ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi kalau ada 1 pasangan elektron bebas, berarti geometri molekulnya jadinya seperti ini, bengkok. Dengan kira-kira penggambarannya seperti ini. Ini yang pasangan elektron bebas yang ada pada atom pusat. Sudut ikatannya juga 120 derajat, diprediksikan seperti itu, dan senyawa yang menunjukkan bentuk seperti ini yaitu ini, contohnya SO2. Oke, selanjutnya, kalau jumlah gugus elektronnya ada 4, maka geometri gugus elektronnya itu tetrahedral. Jika jumlah pasangan elektron bebasnya 0 atau tidak ada, maka notasi VSEPR-nya menjadi AX4. Ya kan, A berikatan dengan X ada 4, jadi ada 4 ikatan. 4 pasangan elektron yang berikatan. Geometri molekulnya akan menjadi seperti ini dengan namanya tetrahedral. Sudut ikatannya 109,5 derajat. Contoh molekulnya adalah CH4. Oke, jadi CH4 berarti jadi ini yang C, H-nya ada H4-nya di sini 1 2 3 4. Bentuknya tetrahedral. Kemudian kalau gugus elektronnya 4 tetapi ada 1 pasang elektron bebas, maka notasinya akan menjadi AX3E. Oke? AX3E dengan geometri molekul menjadi piramida trigonal seperti ini. AX3E. E maksudnya ini ada 1 pasang elektron bebas. Sudut ikatannya juga sama, diprediksikan 109,5 derajat, dan contoh senyawanya adalah NH3. Oke. Contoh senyawanya adalah NH3. Selanjutnya, dengan jumlah gugus elektron masih 4, geometri gugus elektron masih tetrahedral, tapi kalau ada pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang, berarti notasinya akan menjadi AX2E2. Dan bentuknya seperti ini, jadi bengkok. Jadi sebenarnya A itu hanya mengikat 2 atom. Sisanya itu adalah pasangan elektron bebas dari A.
Makanya notasinya jadi A, X2, E2. X2 ini menyatakan ikatan, ada dua ikatan, dia mengikat 2X, sedangkan E2 itu maksudnya ada dua pasangan elektron bebas di atom A, atom pusat A. Oke, sudut ikatannya juga tetap sama 109,5 derajat. Oke, dan contohnya yang mana? Yang ini H2O yang sudah kita bahas tadi. Jadi bentuk geometrinya adalah bengkok. Oke, seperti itu. Nah, jadi kan tadi dari hasil perhitungan yang H2O kan 104,5. Ini kan 109,5. Mendekati kan, walaupun tidak sama persis. Tetapi minimal bisa kita jadikan patokan untuk memprediksi bentuk dari molekul. Oke, ini kan tidak berbeda jauh. 104,5 dan 109,5 kan hanya beda tipis. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jika jumlah gugus elektronnya 5, geometri gugus elektronnya itu bipiramida trigonal. Dan jika jumlah pasangan elektron bebasnya 0 atau tidak ada, maka notasi VSEPR menjadi AX5. Dengan geometri molekul seperti ini, A berikatan dengan 5X. Namanya bipiramida trigonal juga. Sudut ikatannya, maksudnya yang ini ya. Sudut ikatan yang ini itu 190. Sedangkan sudut ikatan yang ini, dari X ini ke X ini, itu 120. Jadi ada dua jenis ikatan di sini. Yang ini 90, dan dari sudut ikatan dari sini ke sini itu 120. Oke? Jadi ada dua sudut ikatan. Nah, contohnya adalah molekul PCl5. Oke? Selanjutnya, kalau jumlah gugus elektronnya masih 5, berarti kan geometri gugus elektronnya bipiramida trigonal. Tapi kalau jumlah pasangan elektron bebasnya ada satu pasang, oke, maka dia notasinya akan menjadi AX4E. Dan geometri molekulnya akan jadi seperti ini. Namanya jungkat-jungkit. Oke, seperti ini. Jadi kan kalau ini kita buat mendatar ya. Jadi kayak jungkat-jungkit kan. Ini kayak tempat kakinya, terus ini yang diduduki sehingga jadi jungkat-jungkit kan, seperti itu. Oke. Dengan sudut ikatan juga sama. Untuk yang ini ya, untuk yang ini 90 derajat, kemudian untuk yang ini ke ini terus 120 derajat. Dan contohnya adalah SF4. Contoh molekulnya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau masih jumlah gugus elektronnya 5, kalau jumlah pasangan elektron bebasnya ada 2, maka notasi VSEPR-nya kan akan jadi AX3E2. Karena E2 ini kan maksudnya karena jumlah pasangan elektron bebasnya ada 2. Ya kan? Sehingga geometrinya akan menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya A hanya mengikat 3 saja, sisanya adalah pasangan elektron bebas dari A sendiri. Makanya namanya menjadi geometri molekulnya menjadi bentuk T. Ini kan kalau lihat kayak bentuk T. Seperti ini kan? Karena kan kalau pasangan elektron bebas nggak digambarkan. Biasa kan kalau bentuk molekul seperti ini hanya digambarkan yang ketika dia berikatan, sedangkan pasangan elektron bebasnya kan tidak pernah digambarkan. Jadi jadinya seperti ini, kayak bentuk T kan. Nah, sudut ikatannya antara ini ke ini ya 90 derajat ya kan. Nah, contoh senyawanya misalkan ClF3. Seperti itu. Kemudian masih gugus elektron sebanyak 5. Kalau jumlah pasangan elektron bebasnya ada 3, maka notasi VSEPR-nya akan menjadi AX2E3. E3 kan menandakan pasangan elektron bebasnya ada 3. Jadi A itu sebenarnya hanya mengikat 2X, 2 atom. Jadi ini kan X yang ini dan X yang ini. Sisanya sebenarnya hanya pasangan elektron bebas dari A itu sendiri. Oke. Jadi sudutnya ya begini, hanya begini, karena ini kan tidak dianggap ikatan. Jadi sudutnya hanya seperti ini, 180 derajat. Jadi ini namanya geometri molekulnya jadinya linier ya. Karena sisanya ini hanya pasangan elektron bebas dari A sendiri. Oke. Sehingga jadi seperti ini, akan jadi seperti ini, 180 derajat. Karena pasangan elektron bebas kan tidak digambarkan. Oke. Nah, kemudian contoh molekul yang menunjukkan bentuk molekul seperti ini yang ini, XeF2 katanya.
Oke, kita lanjut. Bagaimana jika jumlah gugus elektronnya ada 6? Itu geometri gugus elektronnya namanya oktahedral. Jika jumlah pasangan elektron bebasnya 0 atau tidak ada, maka notasi VSEPR-nya menjadi AX6. Oke, AX6, kemudian geometri molekulnya menjadi seperti ini, oktahedral. Jadi A mengikat ada 6X. Sudut ikatannya itu 90 derajat. Jadi mau sudut ikatan antara ini ke ini atau ini ke ini sama 90 derajat. Semua sama ya. Sehingga contohnya itu molekulnya itu adalah SF6. Kita sudah bahas di video tentang kekecualian aturan oktet kan ya. Yang SF6 ini struktur Lewisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau gugus elektronnya masih 6 tapi ada satu pasangan elektron bebas, maka notasinya akan menjadi AX5E, ya kan? Dan geometri molekulnya akan jadi seperti ini, piramida segi 4. Di A akan mengikat 5X, kemudian yang E ini sebenarnya hanya pasangan elektron bebas dari A sendiri, sehingga dia tidak digambarkan kan? Oh, jadi bentuk molekulnya tidak digambarkan. Jadi sama seperti kayak ini, tapi ini bawahnya ini nggak ada. Jadi anggap ini nggak ada, hanya begini bentuknya. Oke, jadi piramida segi 4 kan kalau kita gambarkan. Sudutnya juga tetap 90 derajat dan contoh molekulnya adalah BRF5. Oke, nah, kemudian masih gugus elektron 6. Jika jumlah pasangan elektron bebasnya ada 2, maka notasinya menjadi AX4E2. Dengan bentuk geometri molekulnya akan jadi seperti ini. Planar segi 4 namanya. Jadi membayangkan saja seperti ini, tapi atas dan bawah ini nggak ada. Atas dan bawah ini nggak ada, jadi hanya seperti ini. Planar segi 4. Oke, sudutnya itu antar ikatannya ya tentu dari sini ke sini itu pasti 90 derajat. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu 90 derajat. Oke, bentuknya geometri molekulnya planar segi 4. Sudut ikatannya 90 derajat dan contoh molekulnya misalkan XeF4 dan masih banyak contoh yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari mengenai teori VSEPR tadi melalui strategi 4 langkah. Jadi kita akan melakukan strategi 4 langkah ini untuk memprediksikan bentuk dari suatu molekul atau senyawa atau bisa juga ion ya. Nah, yang pertama, strategi yang pertama adalah kita harus gambarkan struktur Lewis yang masuk akal untuk spesies tertentu. Jadi spesies ini bisa molekul atau senyawa, bisa juga ion poliatomik. Oke. Strategi langkah yang kedua adalah kita diminta untuk menentukan banyaknya gugus elektron di seputar atom pusat dan identifikasi sebagai gugus elektron pasangan ikatan atau gugus elektron pasangan bebas. Langkah yang ketiga, kita diminta untuk menetapkan geometri dari gugus elektron di seputar atom pusat, apakah itu linier, planar trigonal, tetrahedral, bipiramida trigonal, atau oktahedral seperti yang sudah kita bahas tadi dalam tabel. Yang keempat, kita diminta menentukan geometri dari molekul. Jadi setelah ditentukan geometri dari gugus elektron, tahap yang ketiga, selanjutnya kita menentukan geometri dari molekul dari posisi di seputar atom pusat yang ditempati inti atom lain, yaitu sesuai dengan data pada slide sebelumnya tadi. Oke, jadi intinya tabel yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya itu kalau bisa itu kalian hafal. Apalagi kalau di ujian kan pasti tidak diperkenankan untuk melihat tabel. Jadi harus dihafal jumlah gugus elektronnya. Kalau dia 2, 3, 4, 5, 6 seperti apa. Jadi seperti apa juga geometri dari gugus elektronnya, seperti apa notasi VSEPR-nya, seperti apa geometri molekulnya, dan seperti apa sudut ikatannya. Seperti itu. Itu yang perlu kalian hafal. Oke. Nah, jadi untuk bisa lebih memahami bagaimana kita menerapkan strategi 4 langkah ini untuk memprediksikan bentuk molekul, juga mengaitkan dengan apa tabel tadi yang sudah kita bahas, kita akan latihan soal.
Kita akan membahas contoh-contoh soal beberapa nomor agar supaya dapat lebih memahami mengenai teori VSEPR ini. Supaya dapat lebih memahami ya, bagaimana menerapkan strategi 4 langkah ini untuk memprediksi bentuk dari molekul. Oke? Tanpa berlama-lama langsung kita bahas contoh soal yang berikut. Ya, kita masuk pada pembahasan contoh soal yang pertama, di mana dalam contoh soal yang pertama ini kita akan menggunakan teori VSEPR untuk memprediksi bentuk atau geometri dari molekul atau senyawa atau ion poliatomik. Nah, di layar kita bisa baca sendiri ya, soalnya meminta kita untuk memprediksi geometri atau bentuk molekul dari anion poliatomik ICl4-. Untuk bisa memprediksi bentuk atau geometri dari molekul anion poliatomik ICl4- ini, kita harus menerapkan strategi 4 langkah yang sudah kita bahas tadi. Oke? Strategi 4 langkah yang sudah kita bahas tadi dalam memprediksi bentuk atau geometri dari suatu molekul. Jadi untuk tahap yang pertama, kita diminta untuk menggambarkan atau menuliskan terlebih dahulu struktur Lewis yang masuk akal untuk ion poliatomik ICl4- ini. Oke? Dan dalam menuliskan struktur Lewis ini, saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi bagaimana langkah-langkahnya, karena kita sudah mempelajari itu di video-video sebelumnya. 6 strategi atau 6 langkah dalam menuliskan struktur Lewis. Oke? Jadi saya mengasumsikan di sini kalian sudah paham bagaimana kita untuk menuliskan atau menggambarkan struktur Lewis. Seperti itu, ya. Jadi untuk langkah pertama kita tuliskan dulu struktur Lewisnya. Jadi saya tuliskan kembali rumus kimianya ya dari anion poliatomik ini, yaitu ICl4-. Nah, kita tetapkan berapa total banyaknya elektron valensi yang harus ada dalam struktur, yaitu untuk I, elektron valensinya 7, ditambah dengan Cl, elektron valensinya juga 7, karena dia ada 4, berarti 4 dikali 7. Ditambah, jangan lupa ini ada muatan minus 1 menandakan dia menangkap 1 elektron, sehingga harus ditambah dengan 1. Sehingga totalnya menjadi 7 ditambah 4 kali 7, 28, ditambah 1 itu menjadi 36 elektron valensi. Nah, kemudian kita menuliskan struktur kerangkanya dengan terlebih dahulu menentukan mana yang menjadi atom pusat dan atom terminal. Di sini sudah jelas ya, yang menjadi atom pusat pasti I dan yang menjadi atom terminal pasti Cl-nya, ya kan? Sehingga kita gambarkan struktur kerangkanya menjadi I Cl, 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 Cl. Jangan lupa karena ini adalah ion, jadi harus ada tanda kurung, kemudian muatan minusnya. Nah, kemudian kita kurangkan 36 elektron valensi ini dengan jumlah elektron valensi yang sudah terpakai sebagai pasangan ikatan dalam struktur kerangka, yaitu 1, 2, 4, 6, 8. Jadi kurang 8 elektron valensi menjadi 28 elektron valensi. Nah, 28 inilah yang kita harus masukkan dalam struktur. Pertama kita mulai dulu dari atom terminal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Masih ada 4 elektron valensi lagi. Tapi ternyata semua atom sudah memenuhi atom oktet. Sehingga ternyata kita terpaksa mengembangkan kulit valensi dari atom pusat I untuk mengakomodasi semua elektron yang diperlukan dalam struktur Lewis. Karena masih ada 4 lagi, berarti di I kita harus taruh lagi yang 4 itu. Di sini dan di sinilah. Seperti itu. Jadi ternyata ini mirip kayak kasus seperti kita sudah belajar di video kemarin yang mengenai kekecualian aturan oktet atau pengecualian aturan oktet. Ternyata inilah struktur kulit valensi terkembang ya, di mana elektron valensi di atom pusatnya melebihi 8 atau melebihi aturan oktet. Jadi sudah jadi ini 2, 4, 6, 8, 10, 12 elektron valensi. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita tentukan banyaknya gugus elektron di seputar atom pusat. Dan kita identifikasi sebagai gugus elektron pasangan ikatan
dan gugus elektron pasangan bebas jika ada, seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut ke tahap yang kedua. Jadi dari struktur Lewis ini kita bisa melihat atom pusat dari struktur ini, yaitu I, itu memiliki 6 gugus elektron ya. Jadi ada 12 elektron, berarti ada 6 gugus elektron ya. Di mana 6 gugus elektron ini terdiri atas 1, 2, 3, 4 gugus elektron ikatan, pasangan ikatan, dan ada 2 gugus elektron pasangan bebas atau pasangan elektron bebas ya. Oke, jadi ternyata dari 6 gugus elektron ini, karena ada 12 elektron, jadi ada 6 gugus elektron, 6 pasang. Kemudian dari 6 pasang ini ternyata ada 4 pasang sebagai pasangan ikatan dan 2 pasang sebagai pasangan elektron bebas. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu kita menetapkan geometri dari gugus elektron di seputar atom pusat. Apakah dia linear, planar trigonal, tetrahedral, bipiramida trigonal, atau oktahedral, ya kan? Jadi ini kita perlu melihat tabel. Kalau misalkan kita belum menghafal ya, kita perlu cek di tabel yang sudah kita bahas tadi, bahwa kalau ada 6 gugus elektron, ya ini kan, kalau ada 6 gugus elektron, berarti geometri gugus elektronnya adalah oktahedral. Jadi geometri gugus elektronnya karena ada 6 gugus elektron, berarti geometri gugus elektronnya itu adalah oktahedral. Nah, sekarang kalau kita menentukan notasi VSEPR-nya, akan menjadi, karena dia ada 6 gugus elektron dan 6 gugus elektron itu terdiri atas 4 gugus elektron yang berupa pasangan ikatan dan 2 gugus elektron yang berupa pasangan bebas, berarti notasinya akan menjadi AX4E2. Oke? Sehingga kalau kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, menentukan geometri molekul berdasarkan notasi VSEPR yang ini, maka geometri molekulnya menjadi kalau AX4E2 berarti menjadi planar segi 4. Betul. Planar segi 4. Oke? Mudah kan ya? Semoga dapat dipahami ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya planar segi 4, bentuk molekulnya seperti apa? Jadi kira-kira seperti ini ya. Karena ini sudah penuh, saya pindah ke halaman setelahnya. Jadi kan ini adalah pasangan elektron bebasnya. Mohon maaf, saya tidak terlalu berbakat dalam menggambarkan, tapi saya akan coba. Semoga bisa bagus ya. Jadi ini Cl-nya, ini Cl-nya, ini Cl-nya, ini Cl-nya. Ini jangan lupa ini ada, karena ini ion ya. Jadi kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Planar segi 4. Mohon maaf, saya tidak terlalu berbakat dalam menggambar, jadi mungkin gambarnya jadi agak jelek. Tapi maksud saya kira-kira seperti ini. Dan supaya kalian juga lebih bisa melihat gambar yang bagusnya, ini saya tampilkan di sebelah kanan. Gambar versi bagusnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi inilah bentuk geometri dari
ICl4-, yaitu planar segi 4. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal berikutnya. Oke, dalam soal ini kita masih tetap menggunakan teori VSEPR untuk memprediksi bentuk atau geometri dari molekul, akan tetapi molekul ini sudah memiliki ikatan kovalen ganda. Oke, dan dalam soal kita diminta untuk memprediksi geometri atau bentuk molekul dari senyawa formaldehida dengan rumus molekul H2CO. Ya, seperti apa kita membuat ini? Soal ini sama ya. Tahapan yang harus dilakukan sama seperti soal sebelumnya. Jadi saya tuliskan dulu rumus kimianya H2CO. Kita pertama tentukan dulu seperti tahap awal struktur Lewisnya seperti apa. Oke, jadi H2 karena H ada 2 berarti 2 dikali 1. Elektron valensi dari H1 karena H ada 2 berarti 2 kali 1 tambah elektron valensi dari C4 tambah elektron valensi dari O6, totalnya menjadi 12 elektron valensi. Kemudian kita tentukan struktur kerangkanya dengan menentukan terlebih dahulu mana yang atom pusat dan atom terminal. Di sini sudah jelas ya, pasti C yang menjadi atom pusat, H pasti menjadi atom terminal, begitu juga dengan O. Setelah seperti ini, kita kurangi 12 elektron valensi dengan 2, 4, 6 elektron valensi yang sudah terpakai sebagai pasangan ikatan, sehingga tersisa 6 elektron valensi yang harus ditaruh dalam struktur. Kita mulai dulu dari atom ujung atau atom terminal, yaitu O, 2, 4, 6. Nah, sehingga semua sudah terpakai. Sekarang kita cek tiap atom apakah sudah memenuhi aturan oktet ataupun duplet. H sudah memenuhi aturan dupletnya, O juga sudah, sedangkan C belum. Berarti satu pasang elektron bebas dari O kita sumbangkan untuk berikatan bersama dengan C, sehingga akan menjadi struktur Lewisnya akan menjadi C H ikatan rangkap O. Oke, jadi kira-kira seperti ini struktur Lewisnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu kita menentukan banyaknya gugus elektron di seputar atom pusat C dan identifikasi sebagai gugus elektron pasangan ikatan atau pasangan bebas. Ada berapa masing-masing? Di sini kita bisa lihat kalau kita fokus pada atom pusat C, yang ini gugus elektronnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi gugus elektronnya itu ada 3. Oke, gugus elektronnya ada 3. Kemudian 3 ini terdiri atas 3 pasangan ikatan, di mana 3 pasangan ikatan ini terdiri atas 2 pasangan ikatan tunggal dan 1 pasangan ikatan rangkap 2. Oke, sehingga kalau kita langsung lanjut ke geometri gugus elektronnya, karena dia ada 3 gugus elektron, berarti geometri gugus elektronnya kan jadi seperti ini, planar. Jadi geometri gugus elektron dia akan menjadi planar trigonal. Kemudian notasi VSEPR-nya, karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti AX3 saja. Dan geometri molekulnya karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas dan notasinya AX3, berarti sama, planar trigonal juga. Dengan sudut ikatan 120 derajat. Oke, sehingga bagaimana cara kita menggambarnya? Mudah ya. Kita gambarkan, sudah tahu bentuk planar trigonal seperti dalam tabel seperti ini. Ya ini, maka kita tinggal gambarkan C sebagai atom pusatnya, kemudian kita gambarkan ya kira-kira seperti ini kan ya. Ini hanya, kemudian ini on. Dengan sudut ini 120 derajat. Inilah bentuk molekul planar
trigonal. Oke? Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Ya? Mudah kan ya? Sangat mudah sebenarnya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal yang ketiga ini, kita masih tetap menerapkan atau mengaplikasikan teori VSEPR untuk molekul, memprediksi bentuk molekul, akan tetapi ternyata molekulnya itu sudah memiliki lebih dari satu atom pusat. Jadi dari soal kita bisa lihat, kita diminta untuk mensketsa molekul metil isosianat dengan rumus molekul CH3NCO. Nah, untuk bisa mensketsa atau menggambarkan molekulnya, kita kan harus tahu bentuk molekulnya. Dan untuk bisa tahu bentuk molekulnya, kita harus tahu bentuk dari gugus elektronnya. Nah, untuk bisa tahu bentuk dari gugus elektronnya atau geometri dari gugus elektronnya, kita harus tahu berapa gugus elektron yang ada di atom pusat. Nah, untuk bisa tahu berapa gugus elektron yang ada di atom pusat, ya kita harus gambarkan struktur Lewisnya. Jadi seperti biasa, kita masih tetap menggunakan tahapan seperti soal-soal sebelumnya. Di tahap pertama, kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Oke? Jadi saya tuliskan dulu rumus kimianya atau rumus molekulnya kembali. CH3NCO. Kemudian kita tentukan total banyaknya elektron valensi yang perlu ada dalam struktur, yang harus ada dalam struktur. Karena C ada 2, berarti kan 2 dikali 4 sebagai elektron valensi dari C, 4. Ditambah karena H ada 3, jadi 3 dikali 1 tambah N karena ada 1 ya, 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 6, ya kan? Totalnya menjadi, kalau kita hitung, ada 22 elektron valensi. Kemudian kita gambarkan struktur kerangkanya dengan terlebih dahulu memperhatikan mana yang atom pusat dan atom terminal. Jadi saya langsung gambarkan karena saya sudah anggap kalian sudah tahu cara menentukan mana atom pusat, atom terminal, dan struktur kerangkanya seperti apa. Jadi seperti ini kan. CH3, kemudian sini N, kemudian sini C, kemudian sini O. Kemudian dari struktur kerangka ini kita kurangi ya, total 22 elektron valensi dengan elektron valensi yang sudah terpakai sebagai pasangan ikatan, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dikurangi 12 elektron valensi, tersisa 10 elektron valensi yang perlu ada dimasukkan dalam struktur. Jadi kita mulai dulu dengan atom yang ujung atau atom terminal. 2, 4, 6, 8, 10. Kalian cek masing-masing atom sudah memenuhi aturan oktet atau duplet atau belum. H sudah pasti sudah memenuhi aturan duplet. C yang ini juga sudah. O yang ini sudah. Tinggal tersisa N dan C yang ini, yang di tengah. Sehingga kita bisa sumbang pasangan elektron bebas dari O ke sini, kemudian pasangan elektron bebas dari C ke sini. Sehingga dia akan menjadi CH3 N ikatan rangkap C, ikatan rangkap O. Oke, jadi kira-kira struktur Lewis dari senyawa CH3NCO seperti ini, ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat dan identifikasi bahwa ternyata senyawa ini dia memiliki 3 atom pusat, yaitu yang ini 1, kemudian N yang ini 2, kemudian C yang ini 3. Berarti ada 3 atom pusat, sehingga masing-masing atom pusat kita identifikasi berapa gugus elektronnya, bagaimana geometri gugus elektronnya, dan bagaimana geometri molekulnya. Seperti itu ya. Baru kita gabung jadi satu. Jadi kita mulai dulu dengan C yang pertama. Saya tulis saja C1. Oke. Gugus elektronnya itu ada berapa? Jadi gugus elektronnya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gugus elektron. Gugus elektron. Kemudian saya langsung tulis notasinya saja ya, karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti notasinya menjadi AX4. Kemudian N yang kedua, N2, dia memiliki 3 gugus elektron ya, 1, 2, 3.
3 gugus elektron. Oke, jadi notasinya menjadi AX2E karena dia memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian atom pusat yang ketiga yaitu C. Dia memiliki berapa gugus elektron? 2 ya, 1, 2. Berarti dia memiliki 2 gugus elektron. Dengan notasi karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti notasinya langsung saja AX2. Oke? Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa menentukan geometri molekulnya kan berdasarkan notasi VSEPR-nya. Jadi kalau untuk C yang pertama, C atom pusat C yang di kiri kan dia 4 gugus elektron, berarti kan yang ini. Sesuai tabel yang ini. Akan tetapi kan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas dan notasinya AX4, sehingga geometri gugus elektronnya itu tetrahedral dan geometri molekulnya itu juga tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Nah, untuk yang N atau pusat N, karena dia memiliki 3 gugus elektron, oke, nah dia memiliki 3 gugus elektron dan satu pasang elektron bebas, berarti geometri gugus elektronnya itu planar trigonal karena ada 3. Tapi geometri molekulnya karena ada memiliki satu pasang elektron bebas, geometri molekulnya adalah bengkok dengan sudut 120 derajat. Oke, kemudian untuk yang C yang ketiga atau C yang di kanan atau pusat C yang di kanan, karena dia memiliki 2 gugus elektron dan tidak memiliki pasang elektron bebas, sehingga geometri gugus elektronnya menjadi linier dan geometri molekulnya juga linier dengan sudut ikatan 180 derajat. Oke, jadi kira-kira seperti ini gambaran untuk soal ini ya. Jika sudah seperti ini, kita sudah dapat informasi ini, kita tinggal menggambarkan atau mensketsa bentuk molekulnya. Kita pindah ke halaman selanjutnya ya. Jadi supaya tidak bingung, saya gambarkan lagi tadi struktur Lewisnya. Oke, sehingga kita mulai dulu gambar bentuk molekul dari atom pusat yang C yang ini ya. Tadi kan untuk C yang di kiri kita sudah tahu dibentuknya tetrahedral. Sehingga kita gambarkan dulu C yang di kiri seperti ini kira-kira bentuk tetrahedral. Oke, jadi ini H, H, H. Kemudian ini pasti N. Ya kan? Kemudian N itu kita sudah tahu bentuknya itu bengkok. Maka dia akan jadi kalau bengkok kan kayak seperti ini. Dan ini sebagai pasang elektron bebasnya. Oke, jadi ini sudutnya 109,5 derajat. Kemudian ini 120 derajat. Oke, ikatan rangkap. Kemudian ini pasti C. Sedangkan untuk C yang di kanan itu kan linier, berarti 180 derajat. Berarti kita gambarkan lurus saja. Seperti ini, dimana ini 180 derajat. Oke, jadi kira-kira ini gambaran sketsa dari molekulnya. Molekul dari CH3NCO. Oke, saya memang tidak terlalu berbakat dalam menggambar, oleh karena itu saya ingin tampilkan di sebelah kanan ini gambar bagusnya kira-kira seperti ini. Oke, semoga dapat dipahami ya. Jadi untuk materi ini, bagaimana kita menerapkan teori VSEPR untuk memprediksi bentuk molekul sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai kita berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.